Bab 3361. Pesulap kota ada di sini. Masih datang dengan angkuh. Levi sudah menyadarinya. Dia awalnya berpikir bahwa sekelompok orang dari Departemen Sihir Kota akan menyerangnya secara diam-diam. Tidak pernah memikirkan serangan frontal seperti itu. Menarik, kuharap kekuatanmu membuatku lebih menarik. Levi tersenyum malas. Tapi itu tidak masalah sama sekali. 10 besar Tianjiao berdiri di depan base camp, dan di belakang mereka ada master penekan iblis yang padat. Ketika Bai Xinghe melambaikan tangannya, mereka meraung serempak. Mengaum. 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 Tentara dari divisi iblis penekan mengeluarkan raungan, seolah-olah 9 surgawi dewa guntur turun, meledak di atas base camp, berdengung. Seolah-olah bencana telah jatuh dari langit. Bai Xinghe bahkan lebih tercengang, Levi. Keluar dan mati. Divisi penindasan iblis ada di sini untuk membunuhmu. Suaranya begitu besar sehingga menyebar langsung ke setiap sudut base camp. Arogan. Sombong. Aku di sini untuk membunuhmu, bukan menyelinap. Memberitahu Anda secara langsung. Aku di sini untuk membunuhmu. Ini adalah kebanggaan dari 10 kesombongan. Di mana 10 orang berdiri, itu seperti dewa yang berdiri di atas debu. Ledakan. Aura pada mereka langsung terpancar. Membentuk serangkaian gelombang kejut yang mengerikan, itu akan langsung menghancurkan seluruh base camp. Bangunan di depan mereka semua hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang bisa menembus semuanya menghilang. Namun, Levi masih tidak menanggapi, dia juga tidak keluar. Ini membuat 10 besar Tianjiao sedikit marah. Mereka semua datang. Levi belum keluar. Itu tidak menganggap mereka serius. Mereka adalah arogansi terkuat dari divisi setan kota, jawaban untuk masa depan. Seekor monyet di luar mengabaikan mereka seperti itu. Bagaimana itu tidak membuat mereka marah? Jika Levi tidak keluar dan mati, kita akan masuk. Su Zetian meraung. Hampir setiap wajah Tianjiao tertutup es. Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Tidak ada yang berani tidak memberi mereka wajah. Monyet belaka begitu sombong. Sungguh tidak masuk akal. Dugu Tuo, yang paling pemarah di antara 10 talenta teratas, sudah marah. Ledakan. Dia tiba-tiba meninju. Hampir semua base camp akan dihancurkan, dan semua makhluk hidup akan musnah. Nafas yang mengerikan menyelimuti. Dia sudah melangkah keluar. Aku akan membunuhnya sendiri. Dugu Tuo sudah melangkah keluar. Tidak. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu memimpin. Jenius lainnya segera keluar. Lagi pula, mereka akan membunuh Levi dalam kompetisi, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memimpin. Menyerang. Serangan serba. Tentara dari divisi setan kota membunyikan klakson serangan, dan dari segala arah, seperti banjir binatang buas, mereka mulai menyerang base camp. Membunuh. Puluhan ribu orang kuat menyerang serempak. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang menyerang paviliun utara di awal. Dan kohesinya terlalu kuat. Terakhir kali semua orang menyerang paviliun utara, setiap orang memiliki hantu, dan setiap orang memiliki 99 kecilnya sendiri. Mereka semua memikirkan berapa banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan dari paviliun utara. Tapi kali ini berbeda. Tujuan setiap orang adalah sama, untuk membunuh Levi. Oleh karena itu, divisi setan kota bersatu tidak seperti sebelumnya. Selain 10 besar Tianjiao yang memimpin pasukan, mereka tidak akan saling menghitung, siapa yang akan berurusan dengan Levi, takut mati atau sesuatu. Sebaliknya, mereka berebut untuk membunuh Levi, karena takut dia akan dibunuh oleh orang lain. Mereka semua mulai bergegas untuk membunuh Levi. Kesatuan ini membuat mereka semakin kuat. Gong Qianqiu dan berbagai pembunuh, serta kerajaan abadi juga perlahan mendekat. Bahkan penyergapan di sisi lain, yaitu, kelompok yang mengendalikan Yan Zhangsheng diam-diam mendekat. Bahkan 10 ahli ras alien Xuanming datang ke sekitarnya, tetapi mereka tidak terlalu dekat, dan mereka terus menunggu kesempatan. Perang sudah dekat. 10 besar Tianjiao memimpin pasukan ke base camp. Tapi langsung tercengang. Bab 3362. Hah? Apa yang sedang terjadi? Apakah kita datang ke tempat yang salah? Bahkan dikatakan bahwa Levi mendapat informasi sebelumnya dan melarikan diri. Apakah ini kota kosong? Itu membuat 10 jenius teratas dan penguasa divisi sihir kota bingung. Mengapa tidak ada seorang pun di base camp? Biarkan mereka semua curiga bahwa mereka salah. Tidak ada seorang pun di depan Anda. Bagaimana mereka tahu bahwa sebagian besar orang berada di ruang bawah tanah di bawah kaki mereka? Bukankah seharusnya kita mendapatkan peta palsu? Ini sama sekali bukan base camp Levi. Li Zuyue hanya bisa berkata. Bailey Waner menggelengkan kepalanya, saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Levi sudah mengetahui informasinya dan melarikan diri sebelumnya. Yah, ada kemungkinan. Meskipun organisasi kami rahasia. Tetapi ada banyak orang, dan informasinya mudah diungkapkan. Ya, Paviliun Utara memiliki hubungan yang baik dengan Levi, mungkin itu informasi yang diungkapkan oleh Paviliun Utara.
Sepertinya ada kemungkinan besar bahwa Levi seharusnya melarikan diri. 10 besar Tianjiao segera dianalisis. Pesan itu membebani mereka. Bagaimana Levi bisa melarikan diri? Terus lihat ke dalam. Bai Xinghe berteriak. Yah, mari kita lihat dulu. 10 besar Tianjiao tidak mau melakukan perjalanan yang sia-sia. Cepat bergerak lebih dekat ke pusat dan menyusut. Kerumunan terus mengecilkan pengepungan dan berjalan menuju pusat base camp. Hanya berjalan sepanjang jalan, tidak ada orang sama sekali. Jelas tanda pelarian. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Setelah Gong Qianqiu di belakang mengetahui berita itu, dia juga sangat tertekan. Levi melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Gong Qianqiu berseru. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghubungi Floyd. Orang-orang ini seperti kehilangan kontak. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Levi melarikan diri. Hindari tepinya untuk saat ini. Akan sangat bagus jika saya bisa menghubungi Floyd. Ada kalanya bidak catur ini gagal. Buat dia marah. Tapi begitulah sekarang. Bagaimana ini bisa bagus? Jika ini masalahnya, rencana Anda tidak akan berhasil sama sekali. Bagaimana Levi bisa melarikan diri? Apakah Anda melebih-lebihkan kekuatannya? Mustahil. Levi mengalahkan 3 orang suci dari Paviliun Utara dan menyelamatkan Paviliun Utara. Bahkan jika pasukan divisi penindasan iblis lebih kuat kali ini, dia tidak akan lari. Terlebih lagi, Levi, yang dia pelajari dan analisis dengan cermat, tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Bahkan jika dia bukan lawan, dia tidak akan pernah melarikan diri. Pasti ada yang salah dengan ini. Otak Gong Qianqiu mulai bekerja dengan cepat, berusaha mencari cara untuk menebusnya. Setelah menyiapkan game sebesar itu, tidak mungkin gagal seperti ini. 10 besar Tianjiao memimpin semua orang untuk melanjutkan ke tengah. Mereka telah kecewa. Hari ini ditakdirkan untuk membuang-buang waktu. Jadilah. Levi pasti melarikan diri dengan orang lain. 10 besar Tianjiao telah menyerah. Mereka tampak tertekan. Yuki Sangguan Tianfeng memarahi, buang Levi. Seperti yang diharapkan dari monyet yang belum dewasa. Apakah ini membuatnya takut? Ya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Levi adalah seorang pengecut. Dia ketakutan saat mendengar kami datang. 10 besar Tianjiao menghela nafas lagi dan lagi. Namun, sisa divisi Zenmo berkata, semuanya, pikirkanlah. Saya mendengar bahwa 10 talenta teratas Anda datang bersama, dan Anda membawa 4 artefak dari paviliun kota. Siapa yang tidak takut mendengarnya? Orang normal akan lari, kan? Sekarang tampaknya Levi adalah orang normal dan tahu bahwa dia telah melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa sanjungan ini ada di hati 10 talenta teratas. Mereka sangat puas. Menurut pendapatnya, Levi melarikan diri ketika dia mendengar 10 dari mereka akan datang. Jiang Tianxiong tersenyum, itu benar. Jangan menyebut monyet, bahkan keberadaan teratas dari divisi setan kota akan lari ketika mereka mendengar barisan kita. Hahaha. Siapa bilang aku kabur? Bab 3363. Tiba-tiba sebuah suara datang. 10 besar Tianjiao dan yang lainnya terkejut. Semua mata tertuju. Aku melihat sosok di loteng kecil, siapa lagi kalau bukan Levi. Tidak melarikan diri. Kuncinya adalah mereka bahkan tidak menemukannya sama sekali. Orang hidup yang begitu besar ada. Apakah mereka semua di sini? Levi mengangkat kelopak matanya dan meliriknya dengan malas. Tampilan ini, di mata 10 talenta teratas, sangat menghina, dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Satu persatu akan meledak. Tidak ada yang berani mengabaikan mereka seperti ini. Di divisi penindasan iblis, bahkan keberadaan tingkat leluhur itu, melihat mereka adalah kehormatan 3 poin. Mereka bukan hanya jawaban untuk masa depan, tetapi kekuatan mereka saat ini juga sebanding dengan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Levi mengabaikan mereka seperti ini, tetapi mereka tidak terbiasa. Saat mereka hendak berbicara, suara Levi terdengar, karena kamu di sini, berlututlah. Kata-katanya tidak mencengangkan, dan 10 besar Tianjiao tercengang begitu kata-kata ini keluar. Puluhan ribu ahli di divisi sihir kota di belakangnya juga tercengang. Apakah ini kasusnya? Membuat mereka berlutut. Tempat tinggalku dihancurkan seperti ini oleh kalian, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Aku tidak akan membunuhmu sebentar lagi, tapi kamu masih harus tinggal untukku dan memperbaikinya. Levi menjelaskan. Semua orang tahu mengapa. Tetapi 10 jenius teratas bahkan lebih marah. Lancang. Beraninya seekor monyet berbicara dengan gila. Sangguan Tianfeng meraung. Su Zetian, Han Jiuxiao dan Tianjiao lainnya semua marah, Levi berani membiarkan kami berlutut, apakah Anda memiliki kualifikasi? Tapi kamu berlutut dengan cepat, mungkin aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Hanya beberapa bocah kecil, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Levi berkata dengan ringan. 10 jenius teratas memang sangat tirani, dan mereka telah mencapai tingkat 3 orang suci dari Paviliun Utara. Tapi jadi apa?
Masih tidak bisa menghentikannya. Tapi penampilannya yang ceria, nadanya yang acuh tak acuh, dan isi kata-katanya. Ini seperti menyalakan tong bubuk dari 10 talenta teratas. Goreng. Benar-benar meledak. Tidak ada yang pernah begitu membenci mereka. Bukankah ini berarti monyet tidak memandang rendah mereka sama sekali? Bagaimana ini bisa ditoleransi? Zhong Haiqiu berkata dengan dingin, Levi, kamu sombong, tetapi kamu juga harus memiliki modal yang sombong. Li Zuyue juga tersenyum, kamu, bagaimanapun, adalah katak di dasar sumur. Anda hanya memiliki cakrawala yang begitu luas, dan Anda ditakdirkan untuk tidak dapat melihat dunia luar dalam hidup Anda. Anda tidak akan memahami kebenaran bahwa ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar surga. Semua arogansi wanita angkat bicara, dan Bailey Wanner juga berkata, itu benar. Anda memiliki 2 serangan. Anda telah mengalahkan 13 faksi kuil serigala, dan membunuh 4 penguasa ras alien Xuanming. Jangan berpikir bahwa Anda akan melanggar hukum. Zen Moshi menginjak kakinya. Jika Anda tahu apa yang telah Anda lakukan, kita bisa melakukannya dengan mudah. Ada banyak orang yang lebih lemah darimu, tetapi ada juga banyak orang yang lebih kuat darimu. Terutama di divisi setan kota, ada banyak orang yang lebih kuat darimu, tetapi semua orang terlalu malas untuk bertindak, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka mengambil tindakan. Kami di sini untuk membunuhmu hari ini. Ini adalah saat yang paling mulia dan mulia dalam hidup Anda. Ingat hari ini. 10 talenta teratas masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Setidaknya aku merasa berada di liga yang sama dengan Levi. Jika mereka menggunakan kartu truf mereka, Levi pasti akan kalah. Belum lagi 10 orang ditembak bersama. Yang terkuat di antara kami bersepuluh adalah saudara Bai dan Damei Chu. Mungkin kamu bisa bertarung dengan kami, tetapi jika kamu bertemu dengan mereka berdua, kamu hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Jiang Tianxiong mencibir lagi dan lagi. Di sisi lain, Bai Xinghe membawa tangannya di punggungnya dan tak terkalahkan, dan dia tidak pernah menatap Levi. Chu Qingxuang sedingin es, seolah-olah 10.000 tahun es, memancarkan aura dominan dan dingin seperti seorang ratu, Levi bahkan tidak bisa masuk ke matanya. Bab 3364. Baru saja, sisa Tianjiao mengejek Levi. Keduanya selalu diam. Karena di mata 2 orang terkuat ini, Levi sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Lagi pula, tidak banyak orang yang membiarkan mereka memandang tinggi. Tidak banyak divisi sihir kota. Mendengar semua orang mengatakan ini, keduanya bahkan lebih bangga. Levi memandang keduanya, dan tiba-tiba memikirkan satu hal, dia bertanya sambil tersenyum, apakah kedua pengkhianat Paviliun Utara ini? Saya mendengar bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara melatih Anda semua, dan mereka akhirnya direkrut oleh Paviliun Timur. Dicuri oleh seseorang. Menjadi pengkhianat. Benar saja, Levi mengatakan ini. Bai Xinghe dan Chu Qingxuang tidak bisa lagi tenang, jejak kemarahan muncul di wajah mereka, dan mereka sangat marah sehingga mereka akan menjadi liar. Kata-kata sederhana Levi langsung mengenai titik sakit keduanya. 2 yang paling dibenci dan paling takut seseorang menyebut mereka pengkhianat. Kelahiran mereka tidak baik, bukan dari faksi besar, tetapi dari keluarga kultivator lepas. Itu ditemukan oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara. Jika bukan karena perlindungan khusus mereka, keduanya tidak akan tumbuh dewasa sama sekali. Mereka memiliki tulang akar yang tidak kurang dari akar 5 elemen. Agar orang lain mengetahuinya, tulang akarnya sudah ditransplantasikan sejak lama. Nasib mereka akan sengsara. Itu adalah 3 orang suci dari Paviliun Utara yang melindungi mereka dan membesarkan mereka. Mereka dikultivasikan pada tahap awal Paviliun Utara, dan 3 orang suci dari Paviliun Utara menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mereka berdua. Akibatnya, beberapa leluhur dari Paviliun Timur datang untuk menggali orang, dan mereka segera melarikan diri. Saya pikir pergi ke Paviliun Timur lebih menjanjikan. Ini juga menyebabkan Paviliun Utara jatuh langsung ke jajaran kompetisi masa depan. Itu ada di ujung Paviliun Wufang. Ini adalah sesuatu yang semua orang di balai kota tahu. Tapi mereka takut diberitahu. Namun, mengingat kekuatan dan latar belakang yang kuat dari keduanya, tidak ada yang berani mengatakannya. Tapi Levi mengatakannya. Tiba-tiba, itu menghantam rasa malu terdalam di hati mereka. Mereka marah. Kesombongan di wajahnya hilang, dan tatapan dinginnya hilang. Sebagai gantinya adalah kemarahan. Mereka tidak hanya malu, tetapi seluruh Tianjiao dan semua ahli dari divisi penindasan iblis juga malu. Ini fakta. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Ada orang yang tidak takut mati. Kamu ingin mati. Untuk bisa mengucapkan kata-kata ini sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali. Bai Xinghe meraung, tubuhnya berlama-lama dengan niat membunuh yang tidak dapat diubah. Chu Qingxuang juga mendengus dingin, Levi akan dihukum karena berbicara omong kosong. Itu tidak akan bisa diubah. 2 talenta top sudah diambang menjadi liar. Di mata mereka, Levi sudah menjadi mayat. Oh, apakah begitu? Saya menusuk di tempat yang sakit. Anda sendiri mengaku sebagai pengkhianat.
Levi tersenyum. Bai Xinghe tidak tahan lagi, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Levi milikku. Kalian yang lain jangan ikut campur. Seluruh tubuhnya telah bangkit dengan niat membunuh yang terjadi. Levi memberi isyarat, ayo pergi bersama. Biarkan saya membuka pintu untuk ketiga lelaki tua itu. Berhenti bicara omong kosong, mari kita berkumpul dengan 10 bocah kecil. Provokasi Levi membuat orang lain tidak bisa duduk diam. Tidak. Bukankah kita setuju? Bunuh Levi dalam kompetisi dan lihat siapa yang membunuh Levi terlebih dahulu. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Yang lain juga angkat bicara. Chu Qingxuang juga mengangguk, ya, sekarang Levi memprovokasi 10 dari kita. Mari kita bandingkan dan lihat, siapa yang bisa membunuh Levi lebih dulu. 10 arogansi teratas semuanya bersemangat sekarang. Menatap Levi seperti melihat mangsanya. Membunuh. Semua 10 orang marah. Ledakan. Di tengah guncangan tanah, Bai Xinghe, seperti sambaran petir, adalah yang pertama membunuh Levi. Tidak mau kalah, yang lain membunuh Levi hampir bersamaan. Mereka tidak bersatu, tetapi bergegas untuk membunuh Levi. Bab 3365. Ada puluhan ribu master di divisi sihir kota lain untuk dibunuh. Lagi pula, kecuali Ye Junlin, tidak ada orang lain sama sekali. Mereka hanya bisa menonton pertunjukan. Di mana orang bodoh berdiri satu persatu. Mari kita lihat berapa lama Ye Junlin bisa bertahan di bawah 10 pria sombong itu. Perang telah dimulai. Ini juga akan menjadi medan perang utama terakhir. Para pembunuh yang diundang oleh Gong Qianqiu semuanya ada di tempat, menyergap di posisi terbaik. Pembangkit tenaga dari alam abadi dan peralatan mereka juga telah menemukan posisi terbaik mereka. Yang lain, seperti master dari kultivator lepas yang ditemukan Gong Qianqiu, dan kekuatan misterius yang ingin membunuh Ye Junlin yang telah memanipulasi Yan Zhangsheng, semuanya ada di tempatnya. 10 master ras alien Xuanming juga datang ke posisi terbaik. Semuanya bisa dikatakan siap. Setelah kekuatan tempur sejati Ye Junlin diuji, mereka semua akan mulai. Adapun Gong Qianqiu, pemimpin perang ini, dia mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Dia terutama mencari keberadaan Xiao Feng dan Jun Jun. Adapun hasil dari pertempuran ini, dia tidak akan maju. Tidak ada yang akan menghubunginya sama sekali. Tidak akan ada jejak dia. Pertempuran di lapangan sudah dimulai. 10 jenius ini memang super kuat. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Semua orang samar-samar memiliki kekuatan pavilion utara 3 orang suci saja. Misalnya, Tianjiao Bai Xinghe dan Chu Qingxuang yang terkuat sudah memiliki kekuatan 3 orang suci dari pavilion utara. Saya juga harus mengatakan bahwa mereka mengkhianati pavilion timur, yang merupakan keputusan yang tepat. Batas atas mereka di pavilion timur memang lebih tinggi daripada di pavilion utara. Sekarang mereka sekuat 3 orang suci dari pavilion utara. Apa yang akan diajarkan oleh 3 orang suci dari pavilion utara? Bai Xinghe adalah orang pertama yang bergegas ke Ye Junlin. Tidak ada trik mewah, hanya pukulan sederhana. Ledakan. Bai Xinghe merobek langit dan bumi dengan satu pukulan. Chu Qingxuang setengah posisi di belakang dan datang ke Ye Junlin. Mendorong keluar telapak tangan yang tampak putih bersih dan halus, tetapi mendorong keluar kekuatan menakutkan yang menghancurkan bumi, seolah-olah 10 arah gunung ditekan ke bawah. Menakutkan. Meskipun ada kesenjangan antara 8 arogansi lainnya dan 2 arogansi ekstrim ini, kesenjangannya sebenarnya tidak besar. Mereka setengah posisi di belakang Chu Qingxuang, dan hanya satu posisi di belakang Bai Xinghe. Hampir pada saat yang sama, ke-10 orang itu tiba. Mereka tidak bertarung bersama, tetapi saling bertarung. Apa yang semua orang pikirkan adalah membunuh Ye Junlin sendirian, sehingga tidak ada orang lain yang akan memimpin. Serangan 10 jenius teratas menyerang Ye Junlin pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat ini, dunia memucat. Aura di sekelilingnya benar-benar terkuras. Pembentukan arus udara muncul di udara, dan awan jamur juga naik. Menakutkan. Ini juga akan menjadi saat Ye Junlin menghadapi sebagian besar master. Master di sekitar divisi penindasan iblis menghela nafas dan berkata, "Yah, semuanya sudah berakhir. Sebelum saya datang, saya pikir itu akan menjadi pertempuran. Tapi sekarang tampaknya pertempuran akan segera berakhir." Ye Junlin benar-benar tidak dapat menghentikan serangan dan pembunuhan 10 talenta teratas. Bahkan jika mereka masih tidak memiliki semua kartu, tetapi dengan pukulan dan telapak tangan yang sederhana ini, bahkan para anggota teratas dari divisi setan kota mungkin tidak dapat menghentikannya. Belum lagi Ye Junlin. Mia Chiaki dan yang lainnya di luar sangat menantikannya. Mari kita lihat apakah 10 talenta teratas dapat menemukan kekuatan sejati Ye Junlin. Saya berharap dapat membunuh dalam satu pukulan dan menjatuhkan Ye Junlin secara langsung. Ye Junlin melihat 10 arogansi teratas yang terbunuh, dan tersenyum, masih ada 2 kuas. Tidak ada harapan putih. Ledakan. Segera, Ye Junlin bertemu dengan 10 talenta teratas. Tiba-tiba, ada suara retak, dan ledakan sonik terdengar. Seluruh dunia bergetar.
Bumi bergetar dan langit bersenandung. Semua orang merasa terombang-ambing dan terguncang. Udara yang mengalir keluar berubah menjadi gelombang kejut untuk mendatangkan malapetaka. Bab 3366. Tidak hanya base camp, tetapi seluruh area terpengaruh dan hampir terbalik. Bahkan ada banyak penyihir dan master rahasia yang tidak tahan dengan gelombang kejut dan terluka oleh pemboman itu. Gerakannya terlalu keras, terlalu menakutkan. Ini terlihat menakutkan. Hampir semua orang tahu pergerakan pertempuran ini. Semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Levi bisa menang di bawah serangan semacam ini. Belum lagi 10 jenius teratas ini mengeluarkan 4 artefak besar dari paviliun kota. Itu pukulan yang sangat menghancurkan. Pada saat ini, semua orang ingin tahu, bagaimana ronde pertama melawan musuh. Siapa yang memiliki kelebihan? Menghadapi serangan 10 talenta teratas, Levi menunjukkan senyum di sudut mulutnya, tetapi hanya melambaikan tangan kanannya. Kekuatan yang mengejutkan melonjak keluar seperti gelombang pasang. Seketika menghancurkan semua serangan 10 orang. Wajah 10 orang berubah liar, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Levi begitu kuat. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ledakan. 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 Saya melihat 10 sosok terbang keluar seperti layang-layang dengan tali putus. Ada juga garis darah di sepanjang jalan. Tubuh 10 besar Tianjiao terbang ratusan meter jauhnya tak terkendali, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, membuat ledakan gerakan. Itu seperti 10 peluru artileri berbentuk manusia yang dihancurkan ke tanah, dan ada gelombang getaran lagi. Seluruh tempat tercengang. Wajah semua orang luar biasa. Siapa lagi yang bisa memiliki 10 angka ini? 10 jenius teratas divisi Zenmo. Ini. Seluruh tempat itu sunyi. Baik pasukan penindas iblis maupun para master rahasia terdiam. Sampai jumpa lagi. Semua orang mengerti kekuatan macam apa Levi itu. Masih diremehkan. Ini jelas di atas 10 jenius teratas. Ini adalah kekuatan tertinggi di Zenmoshi. Semua orang terkejut. Gong Qianqiu juga terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat Levi melakukan gerakan nyata. Tidak bisa melihat. Dia sangat kuat. Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin tidak mampu Levi untuk hidup. Ancamannya terlalu besar. Bagi siapapun yang hadir, Levi adalah ancaman utama. Benar-benar tidak bisa hidup. Jika ada kesempatan, jangan bunuh dia. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan. Gong Qianqiu ingat apa yang dikatakan Su Qingya. Dengan Levi di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan akar dari Forlevia. Sekarang tampaknya inilah masalahnya. Dia terlalu kuat. Itu semua 10 bocah kecil. Levi mencibir. Mata 10 besar Tianjiao yang jatuh ke tanah sangat luar biasa. Mereka mengangkat kepala dan menatap Levi dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia melakukannya? Mereka kalah dalam pertarungan pertama mereka. Meskipun Levi tertangkap basah, itu sama saja dengan serangan. Tapi mereka sangat malu, bagaimanapun juga, Levi kuat. Mereka dikalahkan. Dia adalah pembudidaya tubuh murni. Bai Xinghe menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Apa? Kultivasi tubuh murni. Jenius lainnya tercengang. Perbaikan tubuh murni begitu kuat. Tidak pernah melihatnya. Saya tidak mengerti. Dia terlalu misterius. Tapi kemungkinan besar itu adalah kultivasi tubuh murni. Kata Bai Xinghe. Ekspresi kekejaman melintas di mata Chu Qingxuang, jika itu masalahnya, jangan biarkan dia hidup. Jika dia ingin hidup, akan ada malapetaka yang tak ada habisnya. Ya, kita tidak bisa meremehkan musuh. Kita harus memunculkan keterampilan tanda tangan kita sendiri. Itu benar-benar tidak berhasil. Keluarkan saja artefak dari paviliun kota. Mata 10 besar Tianjiao telah mengungkapkan keinginan untuk membunuh. Tentara dari divisi penindasan iblis juga memahami fakta ini. Levi harus mati. Atau dalam hal ini, itu harus mati. Membunuh. Jangan biarkan Levi selamat. 10 jenius teratas tidak lagi sombong. Tidak peduli tentang bergabung untuk membunuh Levi. Hanya memikirkan cara membunuh Levi. Ini adalah prioritas nomor 1. Membunuh. Di bawah kepemimpinan 10 jenius teratas, pasukan divisi setan kota mulai menyerang. Bab 3367. Membunuh. Puluhan ribu master dari divisi penindasan iblis menyerang Levi secara serempak. Barisan ini jauh lebih kuat daripada yang menyerang paviliun utara di awal. Dan kesatuan yang tak tertandingi. Kekuatan yang terkumpul sangat menakutkan. Ada master di mana-mana. Mereka semua berlatih teknik pemurnian ki tingkat atas, dan gerakan membunuh yang mengerikan mulai berdampak. Ini seperti mencabik-cabik Levi. 10 talenta teratas juga ada di antara mereka, siap menunggu kesempatan untuk memberi Levi pukulan terkuat. Bagus datang. Levi tertawa liar. Tiba-tiba, daun-daun jatuh yang tersebar di semua tempat melayang, menggantung padat di sekitar Levi. Setidaknya 100.000 daun jatuh. Seperti lonceng emas, itu menyelimuti seluruh tubuh Levi. Terdengar suara berdenyut. Membunuh.
Levi hanya mendengar raungan, dan tiba-tiba melepaskan semua daun yang jatuh di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepotong daun jatuh, seperti peluru yang ditembakkan secara tiba-tiba. Tapi kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari peluru. Kekuatannya bahkan lebih menghancurkan bumi. Sehelai daun membawa kekuatan murni yang menakutkan. Daun-daun lebat yang jatuh terbang keluar dan melesat ke segala arah, tanpa pandang bulu. Ledakan. Melihat daun yang jatuh. Pakar pertama tampak menghina. Pisau panjang di tangannya ingin memotong daun yang jatuh menjadi dua. Hai. Cahaya pedang berkedip, dan dia yakin dia bisa memotongnya dengan satu pukulan. Dentang. Saat berikutnya, daun penguat bertabrakan dengan pisau panjang, membuat suara logam beradu. Retakan. Pisau panjang ini sebenarnya memiliki retakan halus. Akhirnya meledak terbuka. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan datang dari bilahnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Lengan pria itu meledak seperti terpelintir. Seluruh orang juga mengalami kejutan yang mengerikan pada saat yang sama, dan terbang langsung. Dia mengeluarkan teriakan melengking. Setengah dari tubuhnya telah dipelintir, dagingnya kabur, dan tulangnya padat. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa daun yang jatuh bisa begitu menakutkan. Sementara itu, hampir semua orang diserang oleh daun yang berguguran. Sepotong kecil daun jatuh terangkat, tetapi berguling dengan kekuatan seperti langit jatuh. Setelah semua orang diserang oleh daun, wajah mereka berubah liar. Kekuatan ini seperti surga. Saya tidak bisa menolak. Engah. 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 Beberapa orang meledak menjadi awan darah di tempat, beberapa orang tercabik-cabik, beberapa tertusuk oleh daun yang jatuh, tubuh beberapa orang setengah hancur, dan setengahnya masih terpelihara. Menderita. Adegan itu seperti neraka Shuro. Sepotong daun penguat terlalu menakutkan. Ada begitu banyak master di lapangan sehingga hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa mereka benar-benar dapat menolak. Kebanyakan orang sudah mati. Hanya sejumlah kecil master yang bisa menghentikannya. Namun, ia juga menderita patah lengan, dan organ dalam hancur. Ini sudah merupakan konsekuensi yang sangat ringan. Setidaknya mereka tidak mati di tempat. Dentang. 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 Potongan daun jatuh terangkat, dan 10 arogansi teratas juga menunjukkan ekspresi bermartabat dan melawan mereka satu demi satu. Akibatnya, semua orang terlempar mundur puluhan langkah. Engah. Kecuali Bai Xinghe dan Chu Qingxuang, 8 arogansi besar lainnya memuntahkan darah. Saya hanya merasakan darah di dada saya melonjak, dan ada suara mendengung dari tubuh saya. Wajah mereka sangat berubah. Kekuatan pamungkas macam apa ini? Ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah ini teknik pemurnian Qi? Su Zetian berseru kaget. Dilihat dari metode Levi, seharusnya untuk mengendalikan udara, mengubah daun menjadi senjata untuk menyerang. Semua orang setuju dengan itu. Siapa bilang Levi tidak bisa menyempurnakan teknik Qi? Bagaimana perbaikan tubuh murni bisa begitu kuat? Ini sama sekali tidak mungkin. Hanya saja Bai Xinghe berkata dengan wajah dingin, tidak, ini adalah kekuatan murni. Hanya saja dia mengendalikan kekuatannya sampai ekstrim. Bab 3368. Apa? Wajah semua orang berubah liar satu persatu. Apakah tubuh murni telah diperbaiki ke tingkat ini? Kuncinya adalah gelombang serangan ini. Master utama dari divisi setan kota kehilangan setengahnya. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Levi. Hanya rasa malu. Kita harus bersatu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Wajah Bai Xinghe sangat serius. Baik. Setiap orang harus bergabung. Tianjiao lainnya juga memahami hal ini. Kekuatan Levi tidak terduga. Sama sekali tidak bisa menjaganya. Kalau tidak, bencana tidak akan ada habisnya. Membunuh. Semua orang bergabung untuk membunuhnya. 10 besar Tianjiao menyerang lebih dulu. Teknik pemurnian Qi mereka langsung berubah menjadi senjata substantif, membunuh Levi. Master divisi penindasan iblis lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka dan membunuh mereka semua ke arah Levi. Membunuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada teriakan menggelegar dari luar. Pria kuat yang padat itu muncul lagi. Ini membuat semua orang yang hadir terlihat bodoh. Bukankah ini orang dari divisi setan kota? Kerumunan bertanya-tanya. Tapi dapat dilihat bahwa mereka ada di sini untuk Levi. Selama kamu membunuh Levi, kamu akan menjadi rekan seperjuangan kami. Semuanya bunuh. Kerumunan bereaksi dengan cepat. Ada banyak orang yang harus berurusan dengan Levi. Sekarang ada kesempatan seperti itu, mereka pasti akan datang untuk membunuh Levi. Ayo pergi bersama. Kita tidak boleh memberi Levi cara apapun untuk bertahan hidup. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Kelompok kekuatan misterius ini juga menggunakan kekuatan pamungkas mereka untuk membunuh Levi. Mereka semua gila dan datang untuk membunuh Levi. Itu berarti jumlah orang di pasukan-pasukan iblis barusan tidak berkurang sama sekali. Gong Qianqiu tertawa saat melihat pemandangan ini. Kelompok orang ini mungkin tidak dapat mengancam Levi sama sekali.
Tapi mereka bisa memainkan peran membingungkan Levi. Ini untuk keuntungan Anda sendiri. Semakin mudah bagi orang yang diatur untuk menyerang kemungkinan Levi. Gong Qianqiu segera menghubungi yang lain, selanjutnya, kami akan membunuh Levi dengan cara apapun. Semua orang memperhatikan waktu penerimaan. Malaikat dari kerajaan abadi telah mengamati situasi dan selalu siap untuk masuk. Selanjutnya, ada waktu yang tepat untuk masuk. Saat itulah 10 talenta teratas menggunakan 4 artefak. Ini adalah waktu terbaik untuk masuk. Semua orang harus memperhatikan. Mia Chiaki langsung mengingatkan semua pihak saat memasuki venue. Sekarang Levi terlalu kuat. Anda tidak harus menunggu sampai Anda telah menggunakan 4 artefak balai kota sebelum memasuki tempat tersebut. Bagaimana jika 4 artefak balai kota besar tidak berguna baginya? Pada saat itu, memasuki kembali lapangan telah melewatkan waktu terbaik. Oleh karena itu, perlu memasuki lapangan saat menggunakan artefak pavilion 4 kota, untuk memastikan bahwa kekuatan menyerang Levi dimaksimalkan. Itu kuncinya. Benar-benar tidak bisa menyia-nyiakan artefak Zenge. Saya ingin semua orang bekerja sama dengan kekuatan membunuh artefak Zenge. Selanjutnya, semua orang menunggu saat ini. Saya percaya bahwa para ahli dari ras alien Xuanming juga dapat menemukan waktu yang tepat untuk masuk. Mata Gong Qianqiu sangat tegas. Jeritan pembunuhan di lapangan sangat mengejutkan. Ketika kelompok itu keluar, Levi sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Ada orang lain. Tapi dia langsung menyadarinya. Pasti ada orang lain yang ingin bunuh diri. Tidak akan melewatkan kesempatan ini. 10 besar Tianjiao datang lebih dulu. Semua teknik pemurnian Qi terkuat mereka ditampilkan. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada Levi. Secara khusus, teknik pemurnian Qi Bai Xinghe dan Chu Qingxuang ditampilkan. Tutupi langit. Ternyata gelap gulita, seperti jurang. Teknik pemurnian Qi Bai Xinghe telah memadatkan Qi menjadi kegelapan, menutupi segalanya. Jadikan daerah ini miliknya. Teknik pemurnian Qi Chu Qingxuang diringkas menjadi pedang yang tak terkalahkan dan langsung menusuk Levi. 8 Tianjiao lainnya tidak lagi terburu-buru untuk membunuh Levi. Sebaliknya, mereka menyerang Levi di 8 arah. 10 orang bekerja sama secara diam-diam dan tidak meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk Levi. Bab 3369. Menghadapi serangan dan pembunuhan 10 talenta teratas. Levi berdiri diam, seolah dia ketakutan. Ledakan. Bai Xinghe tampaknya memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan galaksi dan membombardir Levi dengan keras. Pedang yang dipadatkan oleh teknik pemurnian Qi Chu Qingxuang juga menusuk Levi. Trik dari 8 jenius lainnya juga memukul Levi satu demi satu. Ini memberi mereka harapan. Mampu mengalahkan Levi. Bahkan sudut mulut Bai Xinghe menunjukkan senyuman. Kali ini, Levi mati atau terluka. 1 lawan 1, mereka bukan rival. Tapi bagaimana bisa Levi menjadi lawan ketika 10 talenta teratas bersatu? Mati. Bai Xinghe menunjukkan warna yang mengerikan, dan kekuatan mengerikan itu akan menghancurkan Levi. Dan pedang pemurnian Qi Chu Qingxuang juga menusuk dengan ganas. Tapi saat berikutnya, wajah Chu Qingxuang menunjukkan keterkejutan. Karena pedang tak terkalahkan yang diringkas oleh teknik pemurnian Qi-nya diblokir, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Belum lagi menembus tubuh Levi. Ini. Orang lain juga telah menemukannya. Kekuatan fisik Levi melebihi harapan semua orang. Serangan apapun tampaknya tidak berguna. Mereka menghadapi situasi yang sama dengan Chu Qingxuang. Kekuatan penggulingan galaksi di tangan Bai Xinghe benar-benar menghilang seperti lembu lumpur ke laut. Kejutan. Terkejut. Apa yang terjadi di sini? Hari ini, semua orang mudah dijangkau dari Levi. Anda bahkan dapat melihat senyum di wajah Levi. Kamu bocah kecil, apakah kamu cukup? Itu pamanku. Sudut mulut Levi terangkat, memperlihatkan senyum penuh arti. Ledakan. Segera, itu seperti bintang yang hancur. Tubuh Levi seperti alam semesta yang luas dan tak terbatas, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Engah. 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 10 besar Tianjiao menderita dari kekuatan mengerikan ini dan tidak lagi tak terkalahkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk memblokir. Tubuh semua orang terlempar tinggi dan terbang keluar. 10 besar Tianjiao terbang lagi dan jatuh ke tanah lagi. Ini masih kasus belas kasihan Levi. Jika tidak, 10 besar Tianjiao pasti akan hancur berkeping-keping. Artefak balai kota tidak terlihat. Bagaimana bisa Levi membiarkan mereka mati? Terkejut. Sangat mengejutkan. Itu hampir merupakan pukulan gabungan paling menakutkan dari 10 besar Tianjiao. Mungkin tidak berguna sama sekali. Levi tidak bisa terluka sama sekali. Jadi tingkat horor apa yang dia miliki? Lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Di Departemen Sihir Kota, pasti ada di beberapa teratas. Bahkan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini keterlaluan. Siapa yang mengira monyet di luar berada dalam situasi seperti itu? Siapa yang akan memikirkan ini?
Poin kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa melihat melalui trik dan kekuatannya. Perbaikan tubuh murni. Apakah ada perbaikan tubuh yang begitu murni? Pada saat ini, pasukan divisi setan kota dan pasukan misterius telah tiba. Ayo, bunuh diri. Levi memasuki kelompok pertempuran dengan sepasang tangan besi. Ledakan. 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 Sepasang tangan besinya seperti senjata ajaib, tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, ada mayat yang berterbangan. Teknik pemurnian ki dari para master ini tidak berguna sama sekali. Pertahanan tidak dapat mencegahnya, dan serangan serta pembunuhan tidak berguna. Terlepas dari jumlah orang yang banyak, tidak ada keuntungan sama sekali. Puluhan ribu orang menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak peduli bagaimana Anda bersatu, tidak peduli bagaimana Anda membentuk formasi pertempuran. Tidak ada hubungannya dengan Levi. Sebaliknya, semakin banyak orang terbunuh dan terluka. Levi tidak punya apa-apa selain melawanmu secara langsung. Langsung ke bom. Dalam sekejap. Setengah dari mereka tidak memilikinya. 10 besar Tianjiao terluka parah, dan mereka segera mengambil obat mujarab. Ini benar-benar mustahil sebelumnya. Ini memalukan bagi mereka untuk mengambil obat mujarab ini. Untuk berurusan dengan monyet, apakah Anda masih perlu minum obat mujarab? Bukankah itu memalukan? Dikabarkan bahwa mereka masih berkencan. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bab 3370. Setelah mengambil ramuan, 10 cedera Tianjiao pulih dengan cepat. Mereka pun langsung berkumpul. Melihat Levi yang bertarung di depan mereka, hati mereka dipenuhi ketakutan. Ini terlalu kuat. Jika Anda tidak bertindak, orang-orang ini akan dibunuh di depan Anda. Saya pikir akan berguna untuk menggabungkan begitu banyak master. Sekarang tampaknya bagi Levi, itu adalah keberadaan seperti semut. Langkah sebanyak yang Anda inginkan. Tidak ada ancaman bagi Levi sama sekali. Bagaimana melakukan? Han Jiuxiao bertanya. Bersiaplah untuk mengaktifkan artefak balai kota. Levi terlalu kuat. Jika Anda tidak menggunakan artefak ilahi dari pavilion, sama sekali tidak ada cara untuk membawanya. Bai Xinghe dan Chu Qingxuang berkata serempak. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Jika artefak balai kota tidak dapat melakukan apapun pada Levi, mereka tidak dapat membayangkannya. Karena itu, artefak Zenge harus membunuh Levi. Segera mereka menemukan para pelayan dan mengeluarkan keempat kotak kayu itu. Ledakan. Segera, napas besar mengalir masuk. Artefak Wufangge Zenge sudah lama tidak digunakan. Penggunaan sebelumnya adalah saat bertarung melawan ras alien Xuanming. Menahan begitu lama. Itu karena tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk membiarkan divisi setan kota mengirim mereka. Sekarang Levi adalah yang pertama. Dengan menggunakan artefak pavilion 4 kota, Levi pasti akan mati. Ini adalah keyakinan pembunuhan mereka. Gong Qianqiu, yang mengamati secara diam-diam, langsung bersemangat. Ayo. Mereka mulai menggunakan artefak balai kota. Biarkan semua pihak bersiap. Siap menembak. Pesan Gong Qianqiu segera disampaikan kepada sekutu ini. Pembunuh dan tukang reparasi yang tersebar sudah siap. Para dewa kerajaan abadi semuanya sudah siap, dan pakaian perang berteknologi tinggi mereka telah diaktifkan. Beritahu bala bantuan di pinggiran untuk tiba dalam 10 detik. Biarkan mereka bersiap-siap. Sekarang. 10 ahli teratas ras alien Xuanming juga telah datang ke lapangan, dan mereka telah lama disergap di tempat terbaik. Sekarang tampaknya semua orang menunggu artefak pavilion 4 kota diaktifkan, dan kami siap melakukannya. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk membunuh Levi. Semua pihak siap mengambil tindakan. Bawahan Gong Qianqiu datang untuk melapor pada malam hari, organ dan racunnya juga sudah siap. Pada saat itu, mereka akan menyerang Levi tanpa pandang bulu. Selama mereka sedikit terkontaminasi, dia akan mendapat masalah. Petik 2. 4 artefak dari pavilion kota akan segera keluar, dan gerakan mengerikan sedang berkecamuk. Mereka juga merasakan Forlevia, yang bersembunyi di tanah. Wajah kecil Forlevia menegang, ayah mungkin akan menghadapi pertempuran yang paling sulit. Saya merasa bahwa ada master tersembunyi dalam kegelapan. Floyd juga cemas, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita keluar dan membantu guru? Tidak. Tetaplah bersamaku, kita pergi, tapi itu menimbulkan masalah. Ledakan. 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 Dengan 4 raungan dan ledakan, keempat artefak pavilion kota diaktifkan. Pavilion Timur Bai Xinghe memegang pedang penekan iblis. Sich Zong Haiqiu memegang pistol kaisar. Nange Jiang Tianxiong memegang pedang menangis. Pavilion Tengah Su Zetian memegang busur 9 hari. 4 artefak pavilion kota secara resmi diresmikan. Keempat artefak mengalir dengan cahaya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dentang, dentang. Berdengung. 4 artefak pavilion kota tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi, membuat suara bersenandung. Levi, kami akui bahwa kamu sangat kuat. Mari kita gunakan 4 artefak hebat. Tapi hari ini kamu pasti akan mati. Bai Xinghe memegang pedang penekan iblis, gila seperti iblis.
Aura menakutkan melonjak, dan seluruh orang acak-acakan, dan momentumnya seperti naga. 3 artefak lainnya juga berada di puncaknya. Tidak hanya sisa dari Tian Jiao memasukkan keterampilan mereka ke Bai Xinghe beberapa orang. Bawa mereka ke puncaknya. Itu juga dapat mendorong 4 artefak balai kota ke keadaan yang paling menakutkan. Sekali tembak mati. Ketika 4 artefak paviliun kota dilepaskan, Levi pasti akan mati.